Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ketemu lagi di channel saya Sulteldu. Kali ini kita review pembuatan cas aki teman-teman. Nah, sekaligus dengan tutorialnya, mungkin ada teman-teman yang membutuhkan masih keliru cara pasangnya. Nah, lanjut teman-teman ya. Kalau kita mau membuat cas aki kan tentunya harus ada adaptor dulu teman-teman ya. Nah, ini yang saya pakai 10 ampere, ini yang non CT teman-teman ya. Non CT ini. Sebenarnya semua trafo itu bisa aja sih teman-teman. Nah, tapi sengaja saya pakai non CT, lebih simpel ya teman-teman ya. Nah, di sini kita harus punya trafo dan punya kiprok, diode kiprok teman-teman ya. Nah, ini sudah saya tempel di pendingin. Seandainya tidak pakai pendingin juga bisa sih teman-teman ya. Nah, sengaja saya tempel di pendingin. Nah, terus kita harus punya elko 50 volt 6800 mikro, tapi bebas 50 volt mau 4800 mikro juga bisa teman-teman ya. Nah, asal jangan terlalu kecil, jangan 25 volt, terlalu kecil kalau menurut saya teman-teman. Nah, cuma 3 ini kita sudah ngecas lagi teman-teman, dan tentunya harus ada jepitan buaya teman-teman. Berarti ini kiprok, diode kiprok, elko 50 volt 6800, terus ada jepit buaya. Ini saya siapkan jepit buaya ini teman-teman, 2 ya. Nah, tinggal kita pasang nanti jepit buaya. Terus kabel kita siapkan sekitar segini untuk kita rakit dia teman-teman ya. Dan ada kabel hitam juga saya pakai. Ini untuk membiasakan diri kita ya, tahu mana negatif dan mana positif teman-teman. Nah, masalah kabel sebenarnya sama aja, cuma biar kita bisa tentukan mana positifnya mana negatif teman-teman. Nah, ini cuma kabel cuma sekitar 30 cm ini teman-teman ya, sama-sama 30 cm. Kita siapkan kabel, tapi tidak habis ya teman-teman, sedikit sih kabelnya nanti. Terus tentunya juga terakhir cok teman-teman ya. Nah, cok bekas saya pakai teman-teman ya, yang penting ada cok. Nah, ini belum kita ngambil PLN nya teman-teman. Nah, nanti kita pasang satu persatu, kita rangkai. Dan adapun masalah untuk tegangan ke kipas anginnya, kan kipas anginnya dia 12 volt teman-teman. Sengaja saya rakit terapus setengah ampere 2. Nah, mungkin ada di video saya sebelumnya juga teman-teman cara saya rakitnya ini. Kita butuh 12 volt, sementara ini setengah ampere kita jumper dia teman-teman. Terapo ini non CT. Nah, kita jumper sudah, nanti dia ketemu, yang satunya ketemu CT dia teman-teman ya. Ini sudah kita dapat 12 voltnya teman-teman. Untuk kipas sebenarnya kalau kita ngambil dari terapo ini juga ada sih 12 voltnya teman-teman. 12 voltnya di sini dia, nah 012. Coba kita buka ini teman. 012 bisa ke kipas ini teman-teman. Cuma biar tidak beban terapo ini khusus ngecas terapo teman-teman. Di sini PLN nya teman-teman 0220, teman-teman juga bisa pakai 0240, tidak masalah teman-teman. Yang untuk ke PLN ini 0220, jangan sekali pakai 110 teman-teman karena terlalu rendah tegangannya nanti. Di sini DC nya di sini teman-teman. Nah, nanti yang saya pakai menurut saya 015, berarti yang ngecas 3 volt. Kenapa saya bilang 3 volt yang ngecas? Karena yang kita cas itu 12 volt, maka kita pakaikan dia tegangan yang 15 volt. Berarti harus cas aki itu melebihi dari yang kita cas teman-teman. Jangan sekali yang kita cas 12 volt, maka teman-teman ngambil 12 volt. Berarti tidak bisa dia masuk ada 1 minggu kalau masuk dia teman-teman. Ibarat bak air, 2 bak air sama-sama isinya kan tidak bisa saling kirim jadinya teman-teman. Nah, kalau 2 bak air ibaratnya harus lebih banyak isinya di bak air itu, lebih tinggi, otomatis air itu turun, ibarat begitu. Nah, teman-teman jangan kira 0 terus 15 ini kita pakai, jangan kira 15 volt yang ngecas aki, bukan. 15 ini kurangi 12, aki itu biasa 12 volt, walaupun aki carry aki apa itu kan. Nah, berarti cuma sisanya 3 volt itu yang ngecas aki teman-teman. Justru ini sangat besar sudah yang ngecasin teman-teman. Bisa 020, cuma terlalu besar tegangan yang masuk, aki jadi suak, terapo jadi panas teman-teman.
Tidak bagus kalau terlalu banyak, seperti kita makan terlalu banyak kan tidak bagus. Nah justru kalau di Honda mungkin sekitar 1 volt yang ngecas, makanya sehari-hari kita pakai motor ndak apa-apa Ki kan. Nah itu pun kan ada juga lubang pernapasannya Ki. Ini sudah besar ini teman-teman. Biar aki carry paling ndak 3 jam hangat aki carry. Nah kalau aki truk yang 24 volt ya jumper dia sama kan, positifnya negatifnya sama. Kemungkinan 6 jaman dia kalau aki truk yang 24 volt itu, tapi jangan cas dia di 24 volt, ndak bisa ngisi, terlalu rendah cas kita. Buka gitu jumper dia, satukan plus-plusnya, satukan positifnya, satukan negatifnya. Kan di yang 24 itu dia seri 12 kali 2. Nah positif ketemu negatif, negatif langsung lari ke cas, positif langsung lari ke cas, berarti harus cas kita 26 volt pun, berarti 2 cas atau 27 volt, berarti tetap 3 volt yang ngecas. Nah gitu model teman-teman ya. Berarti di sebelah kiri ini 0, 110, 220, 240 ini PLN teman-teman ya. PLN ini strom bolak-balik di sini teman-teman yang kita cok di sini. Di sini DC si mesin ini 06, 12. Ini DC semua di sini 0, 15, 20, 25, 30, 35, 42. Cuma 015 yang kita pakai nanti teman-teman. Sekarang kita solder dulu teman-teman ya. Kita solder biar enak pasang kabel-kabel arusnya kak. Nah 015 berarti yang lain-lain abaikan sudah teman-teman ya. Lari ke PLN terus, ke PLN nya terus. Nah ini bagian PLN ini ya. Ini bagian PLN. Teman-teman bebas mau pakai 0 lawan 240 juga bebas teman-teman ya. Tapi kalau menurut saya pakai 220 karena di tempat saya ini wilayah NTB ini dia tegangan tinggi termasuk, makanya bisa saya pakai 2240. Ketika di tempat teman-teman itu agak rendah tegangan, pasang surut, sebaiknya pakai yang 240 untuk PLN nya teman-teman ya. Nah cuma yang saya solder 015 itu sudah pengertian teman-teman ya. Kenapa saya pakai 15, enggak saya pakai 20, enggak saya pakai 25, karena yang saya cas cuma 12 volt teman-teman ya. Berarti sisanya itu cuma 3, berarti 3 volt yang ngecas. Kalau ketinggian maka aki itu cepat suak, terapo ini cepat panas. Nah enggak ada beda seperti kita makan terlalu banyak teman-teman ya. Nah begitu teman-temanku semua ya. Nah terus sebelum lanjutnya ini teman-teman jangan lupa dukung channel cara like, komen, subscribe dan aktifkan loncengnya teman-teman, biar teman-temanku tidak ketinggalan notifikasi terbaru di seputar perbaikan elektron, di seputar tutorial teman-teman ya. Kasih timah. Nah ini cok PLN ini teman-teman ya. Cok PLN. Nah cok PLN ini masukkan ke saklar satu ke trafo teman-teman ya. Satu ke PLN nya. Ini 220, terserah sudah mau 240 tidak masalah teman-teman. Nah terus yang satu ini lagi yang dari saklar masuk ke 0 trafo teman-teman kan. Nah masuk ke 0. Nah ada pendek sudah. Nah sudah rangkaian PLN sudah hidup trafo ini, nanti tinggal rangkaian nanunya teman-teman. Ini lampu LED-nya ini. Nanti terakhir itu sama kipas angin kita tarik dia lewat atas, lewat sampai bawah ini.
Nah, terus tinggal rangkaian kiprok teman-teman. Jangan lupa disolder dulu. Biar enak nempel kabelnya nanti. Nah, bisa Nah, sekarang penjelasan masalah dioda kiprok kan teman-teman ya. Dia punya positif negatif. Positif negatif ini, nanti positif ini gabungkan dia dengan positif elko teman-teman ya. Kalau elko ini negatifnya ini, mana yang tidak ada garis putih itu positif. Nah, nanti positif ini gabung ke positif ini, sama ke positif aki teman-teman. Nah, jadi kita butuhkan kabel secukupnya sudah teman-teman. Pendek-pendek sih kita butuhkan kabel ini, pendek-pendek. Nah, kita potong biar tidak panjang durasi, biar saya potong-potong lah dulu teman-teman, nanti kita sambung videonya. Nah, terus ini yang kita rakit dulu teman-teman ya. Udah saya bilang ya, positif diode kiprok satukan di positif ini teman-teman. Ini elko ini yang tidak ada garisnya itu positifnya teman-teman, yang ada garis itu negatif. Berarti positif ketemu positif. Nah, kita solder lah dulu ini. Dan satukan ke positif japit buaya teman-teman. Japit buaya positif. Nah, japit buaya kita masukkan lewat depan. Nah, berarti yang ke aki positif lagi nih teman-teman. Nah, jadi satu-satu sudah positif itu, satu arahnya. Dia saling cari mana positif, dicari positifnya. Nah, terus kasih dia timah terus teman-teman. Nah, kasih dia timah secukupnya ya. Nah, kalau merasa kuat ya sudah. Nah, positif. Lalu negatif, cari negatif. Ini positif. Sudah. Negatif japit buaya ini yang ke negatif aki nih teman-teman ya. Nah, masukkan lewat sini kah? Yang ke negatif aki nih teman-teman. Nah, masukkan ke negatif ini nanti ya. Nah, biar kita turunkan sudah di posisi. Kita pasang memang dulu. Nah, kasih kabel negatif di elko itu karena dia tidak nyampe teman-teman. Kasih kabel. Nah, sambung ke negatif ini teman-teman. Sekalian negatif aki. Lupa saya tadi, sekalian mau saya sambung negatif ini ke yang ke japit buaya, lolos aki teman-teman. Nah, ini sama-sama negatif ini berarti teman-teman ya. Nah, sudah teman-teman ya, sudah rapikan timahnya. Nah, berarti ini kita potong sedikit. Nah, potong secukupnya aja ya. Kasih timah lagi nih untuk nyambung ke negatif elko teman-teman ya. Nah, sambung dia ke negatif elko.
Nah sudah teman-teman ya, positif japit buaya ke aki, lari ke positif diode kiprok, gabung ke positif elko teman-teman ya. Jadi negatif yang ke aki ini lari ke kiprok, negatif kiprok, gabung ke negatif elko juga teman-teman ya. Nah kan udah saya bilang yang putih ada min negatif, ini kan ini negatifnya. Jadi gabung-gabung. Apa fungsinya yang dua ini? Tinggal sisa yang dua ini adalah PLN-nya teman-teman. Anunya ke trafonya yang dua ini teman-teman. Makanya kita siapkan kabelnya ini, ada pendek ada panjang. Nah jadi kita kasih timah secukupnya dulu. Tinggal yang ke trafo, jadi sudah dia ini. Nah berarti begini modelnya kan. Nah ini kalau yang ke trafo mana-mana bolak-balik enggak ada masalahnya teman-teman, karena dia harus bolak-balik, dia enggak punya negatif positif. Nah sambung lagi ke sini. Nah sudah teman-teman. Terus masukkan sudah. Nah masukkan. Nah berarti yang tadi sisa 2 itu larikan ke 01. Sisa yang 2 di kiprok itu teman-teman, berarti dia masuk ke 0 trafo ya. 0 sama 15 voltnya trafo. Nah jangan pakai 20 ya, udah saya terangkan tadi kan, yang kita cas 12 volt berarti kita pakai 15, berarti sisanya 3 volt yang cas gitu tuh sudah tinggi sekali dia tuh teman-teman, cepat dia penuh. Kalau sekedar lagi motor itu setengah jam sudah hangat penuh sudah. Nah jadi bebas kalau masalah teman-teman, tidak usah keliru sudah, jangan keliru mana-mana. Yang ini ke 15 volt, kaki satunya ini ke 15 volt bisa, atau ya, ke dia ke 0 bisa, ini ke 15 volt bisa, tapi ini ke 0 bisa, ini 15 karena ini pendekan kan. Nah berarti ini saya sambung ke 0. Itu dia teman-teman ya, bisa kelihatan nolnya kan. Nah saya sambung ke 0 karena dia panjangan kabelnya saya taruh, tapi mana-mana bolak-balik, tidak usah khawatir. Nah terus ini 15 voltnya. Nah alhamdulillah jadi sudah ya. Itu terlepas udah semua. Tanpa di ini juga sudah aktif cas aki kita teman-teman, tapi sekalian saya masukkan yang tegangan 12 voltnya ini untuk kipasnya. Sama sih juga teman-teman, kita cari mana positif mana negatif. Nah mana positif elko, di situ taruh, karena biru ini saya bikin jadi positif teman-teman ya, biar hidup kipasnya nanti. Negatif taruh di hitam ini. Nah maka kipasnya akan hidup. Nah kita masukkan sudah di sini. Bismillah. Dan bisa. Nah udah pas-pas ruangannya. Nah kalau saya cok kipasin aja, berarti ini kipasin aja nyambung. Sekarang kita gabung PLN-nya di sini teman-teman ya, biar satu kita cok hidup kipas. Nah baru langsung gabung dia, ndak usah ngambil dari saklar teman-teman, langsung udah diterapu ini. Berarti ketika kita setel saklar dua-duanya hidup, terapu hidup, kipas hidup. Cuma ini kesulitan kalau udah jadi tempat ruangannya. Nah sambung sudah mana-mana juga ini teman-teman, biar ketukar, tidak ada masalahnya, tidak bermasalah.
Nah, alhamdulillah sudah jadi nih teman-teman. Nah, tinggal kita tes tegangan teman-teman ya. Berapa dayanya ini? Tinggal ini tes meter ya. Kita tes berapa dia dapat tegangan ya. Ingat teman-teman ya, ingat tes meter juga taruh di 30 ya. Yang kita tes 12, jangan taruh di 12. Jangan-jangan oper tegangan trafo apometer yang rusak teman-teman ya. Taruh di 30. Nanti kita bisa sih bayangkan sekitar segini nanti polnya kan. Nah, karena kalau aki kita tes segini. Dia tes meter, ini aki 12 pol. Nah, segitu dia teman-teman ya. Ingat ampernya itu nah. Kurang 12 ini. 11,7 namanya ya. Nah, nanti cas kita menunjukkan sampai sini dia normal sudah. Tinggal saya cok cas, kasih pergi aki. Nah, ini japit buayanya ya, saya cok. Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan tidak ada masalahnya. Nah, hidup kipas langsung teman-teman. Nah, saya cok kan berarti normal dia. Terus kita lihat lampu LED, coba cok dulu ya, cok. Nah, hidup. Lihat lampu LED nyala enggak? Nah, alhamdulillah nyala lampu LED ya. Coba kita matikan. Nah, mati lampu LED juga teman-teman karena trafonya ini ngambil dak langsung di trafo besar. Setel. Nah, sekarang kita lihat tegangan. Nih. Kita lihat tegangannya. Coba lihat percikan dulu teman-teman. Nah, oh, depan kamera. Oh, keras cas ini. Coba kita lihat tegangan dari tes meter. Positif, jepit positif, negatif, jepit negatif. Itu dia teman-teman. Nah, kan tinggi dia kan. Nah, tadi aki sekitar segini. Pulang dari 150. Kurang dari 12. Nah, berarti 3 ampere yang ngecas ya. Berarti sudah jadi teman-teman ya. Nah, apinya itu nah. Alhamdulillah sudah jadi teman-teman. Nah, ini modelnya teman-teman ya. Sudah saya lubang-lubang dia biar ada pembuangan anginnya ya. Nah, itu isinya nah, full dia. Terus ini tutupnya nah. Tinggal kita bawa tutupnya. Coba kita cok tes ngecas lagi, coba cok dia. Nah, nyala sudah. Tes cas lagi, positif, negatif. Nah, ngecas sudah ini. Nah, ini saya gunakan cas yang tadi teman-teman yang saya bikin ini dia nah. Sama-sama besar trafonya ini. Untuk saya pakai cas aki sepeda listrik teman-teman. Nah, karena ini terhitung drop sekali sepeda ini teman-teman. Nah, jadi dia tidak bisa masuk pakai cas aslinya. Akhirnya saya cas dari luar. Cuma biar mempersingkat waktu saya jumper dia dua-dua nah. Dua-dua untuk satu cas, 2 untuk satu cas. Oh iya teman-teman ya, maaf ya mungkin terlalu panjang kontennya ini ya. Oke, bagi teman-teman yang masih belum paham ya bisa isi di kolom komentar teman-teman ya. Siapa yang hobi-hobi seperti saya ngerakit-rakit ya. Nah, intinya itu sudah cara kerjanya tadi. Ketimbang kita beli cas online cepat sekali dia rusak teman-teman. Kalau kita pakai trafo berat begini kuat. Oh ya teman-teman semuanya, saya akhiri dah videonya. Terima kasih banyak bagi yang udah nonton video ini. Jangan lupa dukung channel dengan cara like, comment, subscribe. Dan bagi yang udah subscribe channel ini, saya doakan semoga tetap sehat dan aktivitas selalu dilancarkan teman-teman ya. Nah, bagi yang belum bergabung silahkan bergabung di channel ini teman-teman. Channel seputar otomotif teman-teman. Dan lagu serabutan. Ini kita ngecas sudah. Oke ya teman-teman ya. Saya akhiri video dan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Semoga kita sehat selalu teman-teman. Salam sehat dari saya, YouTuber Sultan Sumbawa Lombok NTB.